Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA dan Bahasa Indonesia. Subtema 2 tentang hewan sahabatku. Tujuan pembelajaran yang pertama tentang IPA. 1. Dapat menjelaskan cara perkembangbiakan hewan secara generatif. 2. Dapat menyebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Dapat menjelaskan ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dapat menyebutkan pokok-pokok isi teks laporan pengamatan yang dibaca. Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga berkembang biak. Tujuan perkembangbiakan hewan adalah untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan hewan dapat terjadi secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi secara kawin, sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Sekarang kita akan mempelajari cara-cara perkembangbiakan hewan secara generatif terlebih dahulu. Semua makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestariannya sebagai sumber kehidupan makhluk hidup lain, yaitu manusia dan hewan. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk memeliharanya. Tumbuhan dan hewan adalah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Pembuahan pada hewan dibedakan jadi dua, yaitu pembuahan di luar tubuh. B. Pembuahan di dalam tubuh. Perkembangbiakan secara kawin dibedakan menjadi tiga, yaitu hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Di dalam telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan. Contoh hewan ovipar: unggas, reptil, serangga, kupu-kupu, katak, ikan, platypus. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak mempunyai daun telinga, tidak mengalami masa mengandung, tidak memiliki kelenjar susu,
tidak menyusui anaknya, mengerami telurnya. Ini adalah contoh hewan ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Contohnya, sapi, kambing, kucing, singa, dan seterusnya. Ciri-cirinya antara lain mengandung anaknya dalam rahim. Janin tumbuh di dalam rahim. Cadangan makanan janin langsung dari induknya melalui plasenta. Individu baru dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Memiliki daun telinga, memiliki bulu atau rambut, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya. Ini adalah contoh hewan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan. Ciri-cirinya: perkembangan embrio di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah tiba waktunya untuk dilahirkan, anak akan keluar dari tubuh induknya. Contoh, ikan pari, beberapa jenis ular, kadal, ikan seribu, ikan pelangi. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Pembentukan calon individu baru secara generatif. Calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Makanan diperoleh dari telur, tetapi tetap berkembang dalam induknya. Terjadi pembuahan di dalam tubuh, tidak mempunyai rahim. Sekarang, anak-anak, bacalah teks laporan berikut. Laporan pengamatan ayam peliharaan kakek. Pada hari Minggu, saya diajak ayah untuk pergi ke rumah kakek. Kebetulan, di rumah kakek terdapat beberapa kandang ayam. Saya ingin mengamati jenis-jenis ayam yang ada di kandang kakek dan cara perkembangbiakannya. Silakan anak-anak untuk melanjutkan membaca. Ini adalah bacaan berikutnya. Silakan dilanjutkan. Bacaan di atas dilaporkan oleh Melati.
Struktur teks laporan hasil pengamatan terdiri dari 1. Judul laporan, 2. Tujuan pengamatan, 3. Waktu pengamatan, 4. Objek pengamatan, 5. Hasil pengamatan atau pokok pengamatan, 6. Simpulan, 7. Saran, 8. Orang yang melaporkan. Anak-anak, mari kita temukan struktur teks laporan tersebut. Laporan pengamatan ayam peliharaan kakek. Ini adalah judul laporan. Pada hari Minggu, ini adalah waktu pengamatan. Ingin mengamati jenis-jenis ayam yang ada di kandang kakek dan cara perkembangbiakannya. Ini adalah tujuan pengamatan. Yang berikutnya adalah hasil atau pokok-pokok pengamatan. Kemudian simpulan, saran, dan terakhir adalah nama pembuat laporan. Nah, ini adalah kesimpulan anak-anak tentang perkembangbiakan hewan secara generatif yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bertelur, melahirkan, bertelur melahirkan. Yang berikutnya tentang pengamatan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang lebih objektif. Laporan hasil pengamatan disajikan secara ringkas namun jelas. Anak-anak, sebagai refleksi kita, 1. Apa yang kamu lakukan terhadap hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita? 2. Apa yang kamu lakukan untuk dapat menjelaskan pokok-pokok isi pengamatan? Aksi kita pada kesempatan ini anak-anak, yang pertama, saya akan merasa puas dan bangga bila berhasil mengembangbiakan tumbuhan. Kedua, saya akan memberi makan dan minum hewan piaraan secara teratur. Ketiga, saya akan membaca teks pengamatan dengan cermat. Silakan anak-anak menambahkan sendiri yang keempat. Anak-anak, sebagai akhir dari kegiatan kita pada pagi hari ini, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Catatlah cara perkembangbiakan hewan-hewan tersebut dan ciri-cirinya. Buatlah laporan pengamatan kalian secara tertulis. Sekian anak-anak pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.